Ya, saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa TPS itu sekarang ada 4 subtes besar. Yang pertama namanya potensi kognitif. Potensi kognitif itu tentang apa? Intinya terkait semua soal-soal cerita, tapi tidak ada yang hitung-hitungannya. Maksudnya hitung-hitungan tuh kayak hitung-hitungan grafik, hitung-hitungan kayak persentase, hitungan laba bersih, laba itu kan, atau mungkin neto, itu kan bagian dari penalaran matematika ya. Kalau yang nama atau soal cerita terkait dengan diagram itu kan, itu juga bisa masuk dalam kategori penalaran matematika. Kalau potensi kognitif itu terkait dengan soal-soal seperti ini ya. Karena kemarin kita udah bahas ya, ini sorry ya. Kita udah bahas dari nomor ke atas sampai bawah kemarin toh. Dwi berangkat ya? Berangkat. Zara berangkat? Enggak berangkat. Apa ya? Iya, si Ade berangkat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 22 sampai 24. Nah, ya. Kemarin kita udah sampai sini sebenarnya, cuma kan kemarin karena waktunya mepet ya, maghrib, jadi kita nggak fokus gitu ya. Kita nggak fokus. Oke, sekarang kita langsung bahas bareng-bareng aja ya, karena kemarin Dwi juga udah nyoba ya, Wi ya. Dwi udah nyoba ya. Sekarang akan saya bahas bareng-bareng. Ya, Yunisa, dengar suara saya Yunisa? Halo Yunisa, dengar suara saya? Saya cek suara dulu. Oke, ya kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini yang masuk adalah Yunisa tadi ya. Oke, terkait dengan soal ini, potensi kognitif, ini ada soal nomor 22. Kemarin sudah saya jelaskan sejenak, mari kita kerjakan bareng-bareng ya. Perhatikan sini. Maaf ya, ini WA-nya tak matikan dulu ya, biar nggak keluntang-keluntang ya. WA saya close dulu, biar nggak keluntang-keluntang ya. Perhatikan sini. Pencatur ABC, ini kemarin yang trio 7 ya. Ya, trio 7. Ayo, di bawah, adik. Adik ya, perhatikan. Pencatur A, B, C, dan D bertanding dalam suatu turnamen catur. Setiap pemain saling bertemu satu kali. Dalam setiap pertandingan, pemain yang menang, seri, dan kalah berturut-turut mendapatkan nilai 2, 1, dan 0. Perhatikan. Ya, sekarang saya menganalisa dulu ini karena penalaran ya. Ini terkait dari potensi kognitif sesuai dengan subtes terbaru. Data hasil pertandingan adalah A menang 2 kali. Perhatikan saya di sini ya. A 2 kali menang, ya. B 2 kali seri, ya. Terus C apa tuh? C 2 kali apa nih? Kalah 2 kali, 2 kali kah? Kalah, ya. Kalau D tidak pernah seri, perhatikan. Ya, D tidak pernah seri. Kalau kita analisa, B itu serinya 2 kali. Tapi kalau D tidak pernah seri, tahu nggak maksudnya apa? Kalau B seri 2 kali dan D tidak pernah seri, berarti otomatis B-nya serinya dengan A dan B-nya serinya dengan C. Paham nggak logikanya? Kan cuma A, B, C, D. Nggak mungkin B seri dengan D. Kenapa Mas nggak mungkin? Karena D tidak pernah seri. Paham sampai sini Dek? Wi, paham? Zara, kita analisa ya. Kemudian, A menang 2 kali. Perhatikan, A menang 2 kali. Kalau B seri 2 kali, B-nya seri 2 kali, otomatis kan 1 kali kita nggak tahu menang apa kalah, toh? Yang B kan? Nah, karena pertandingannya setiap tim, setiap pencatur mainnya 3 kali. A menang 2 kali, C kalah 2 kali. Perhatikan. Kalau C 2 kali kalah, B seri 2 kali, maka otomatis A-nya bisa diambil ketentuan bahwa A menang dari C. Karena C kalah 2 kali. Ini kan C-nya sudah seri toh? C sudah seri dengan B. Maka otomatis kalau kalah 2 kali, yang pertama kalah dengan
A, C-nya kalah. A lebih besar, A menang daripada C. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kemudian asumsinya di sini baru A sama C. Terus D tidak pernah seri di sini. D tidak pernah seri. Berarti kan cuma menang sama kalah. Otomatis di sini bisa dikatakan A menang dari D. Ya. Karena A menang 2 kali. A menang 2 kali, 1 kali seri di sini, ya. Iya. Paham sampai sini? Paham ya? Asumsinya kayak gitu ya. Nah, perhatikan. C kalah 2 kali. Pertama C-nya kan seri. Kedua sudahkah? Kalah. Nah, berarti C kalah lagi kan? Kalah lagi dengan apa otomatis? Dengan D, otomatis C kalah dengan D. Otomatis saya bisa ya, C menang daripada D di sini. C kalah 2 kali kebalik ya. Sorry. D menang daripada C, gitu ya. Iya, salah. Kalau lebih besar itu menang ya. C sudah bertanding 3. Buktinya yang pertama seri, ya kan? Yang kedua kalah dengan A, ya kan? Yang ketiga kalah dengan D. Kan kalah 2 kali. Sudah memenuhi ya. Ini sudah memenuhi, C sudah memenuhi. Yang B baru 2 ya. Yang A sudah memenuhi ya. Sudah, kenapa? Seri, menang menang 2 kali. Saya lingkari yang sudah. Nah, sekarang D tidak pernah seri. D-nya sudah menang 2 kah? Sudah bertanding 2 ya. Kalah sama menang, ya kan? Yang satu kita nggak tahu. B seri 2 kali, perhatikan. B seri 2 kali. B seri. Tinggal yang satu menang apakah kalah, kita nggak tahu. Nah, sekarang kita bikin bagian sejenak ya. Untuk mengetahui ini nggak apa-apa ya. Saya bikin kayak gini, perhatikan. Analisa ini paham nggak kalian? Paham ya? Paham ya, Dek? Ini kita pakai nalar temenan ya. Iya. Jadi nggak ada rumus-rumusan kayak gini. Memang kadang-kala gimana ya? Kita bikin tabel sederhana dulu di sini. Maaf. Sorry. Astaga. Misalkan sini. Ini A, B, C, D. A, B, C, D. Nggak mungkin kan D main dengan D, nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga A main dengan A, nggak mungkin juga ya. Maka ini yang ini coret, sini coret, sini coret, sini coret. Paham nggak maksud saya? Kita cek. Tadi kalau A main dengan B, kita fokusnya sini ya. Ini yang pertama ya. A, B, C, D. Ini fokusnya. A main dengan B, A-nya apa? A main dengan B, seri, saya tulis S seri. Nah, paham sampai sini? Ya. Maksudnya pokok utamanya yang ini ya, yang saya kasih mana ya. Kalau A tanding sama C, poin A apa? Menang. M menang ya? Iya. A tanding sama D, menang. Berarti poinnya kalau seri berapa tadi? Seri 1. Kita langsung poinnya aja ya. 1, menang itu berapa? Ini apa tadi? Seri apa? Menang, terus kalah. Ini sampingnya total ya. Menang berapa kali? 2 kan? Menangnya 2 kali. Berarti 2 kali 2 4 tambah 1. Totalnya 5. Ini 0 ya, nggak pernah kalah ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Saya paham? Karena menangnya 2 kali. 2 kali 2 4, serinya 1 5. Nah, sekarang perhatikan. B main dengan A. Seri. Kita tulis S seri. B main dengan C. Seri juga. Nah, kan yang itu belum ketahuan ya. Biarkan dulu ya. Iya. Karena jadi kan ada ketahuan B seri 2 kali. Fik ya? Iya. Salam. Terus lanjut C-nya. Yang C. C seri dengan B seri. C sama A menang apa tadi? Menang A toh? Berarti ini kalah. Paham sampai sini? C-nya kalah. Terus C sama D menang mana?
Menang D kan? Berarti ini kalah. Paham sampai sini? Berarti ingat, kalahnya berapa kali? 2. Serinya berapa sah? 1-0. Benar nggak ketentuan C, Pak? Ketentuan C kalah 2 kah? Benar ya? Berarti poinnya berapa? Sah? 1. Menang kalikan 2, 0. Kalah 0 kalikan 2, 0. Seri 1 kalikan 1 sah? 1. Paham sampai sini? Nah, sekarang yang D. Yang D ya. Yang D, awas. D lihat di sini tadi yang ada D-nya. D dengan A kalah. Berarti K ya? Kalah. D dengan B belum pernah ya? Belum. Ini juga belum ya. Nah, terus kemudian D dengan C menang ya? Menang. Berarti M. Dah. Berarti ini ketentuannya apa ketentuannya? Kalah itu sah 1. Menang itu sah 1. Ada nggak ketentuan di sini? D tidak pernah seri. Nah, kalau D tidak pernah seri, ini nggak mungkin nanti pertandingannya seri, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ini kita coret karena nggak pernah seri. Ya, tinggal nanti ini menang apa kalah ya, kita nggak tahu ya. Kemudian ada yang ketentuan B. Ada nggak ketentuan B di sini? B, seri 2 kah? Kali. Ini bisa menang, bisakah? Kalah kan? Kita nggak tahu. Nah, sekarang kita lihat urutan. Kita lihat urutannya. Yang menang 2 kali itu apa? Akan otomatis poin A yang paling tinggi. Nggak mungkin yang lain bisa nututi. Ini misalkan menang 1 kali, ya kan? Ini misalkan kalah, begitu kan? Iya, nggak mungkin akan bisa nututi. Otomatis yang poin terdepan adalah A. Ini A bisa benar ya? Ini coret, ini coret. Ya, paham sampai sini? Yang depan adalah yang A. C itu di sini ketentunya kalah 2 kali. Berarti C yang paling kecil. Otomatis yang mana? Yang C. A, B, D, C. Berarti kalau B-nya otomatis menang B-nya. Ini kalah. Paham nggak maksud saya? Nah, kalau ini menang 2 ya poinnya ya. Seri 1, seri 1. Berarti 4, menangnya 2, serinya menangnya 1, serinya 2 nih 0,4. Begitu ya. Nah, terus ini yang D kalah menang. Berarti 2 ya, kalah menang. Kalahnya 2 kali, menangnya 1 berarti 2. Benar kan? A, B, D, C. Ya, urutannya itu benar. Paham sudah, Dwi? Paham? Ya, Hakim? Sarah? Jadi ingat ini penalaran ya, tapi ini tipenya tipe terkait dengan potensi kognitif. Soalnya seperti ini. Ini yang nomor 22. Nah, sekarang kamu yang mengerjakan nomor 23 dan 24 ya. Ayo, sudah saya bantu ya. Silakan. Hakim telat menyelesaikan Hakim ya. Ya, ini saya rekam, udah tak suruh pada masuk, nggak ada yang masuk ya, udah biarin. Tadi cuma Unisetok. Kasihan bagi yang nggak berangkat maksud saya. Ayo, 23, 24. Jika B kalah melawan D. Nah, berarti dibalik ya. Jika B kalah melawan D. Otomatis kan ini menjadi apa? K ya. Ini K, yang D menjadi M. Di mana?
Ini ya, jadi M. Saya akan pakai warna lain. Misalkan ini kan sesuai dengan pertanyaan, kayak kasih warna hijau. Itu mana hijaunya? Sorry. Nah, ini menjadi apa tadi? K ya. K, B melawan D kalah ya. Ini menjadi M. Otomatis kalau ini kalah, poinnya menjadi apa ini? Satu, berarti dua, ini dua poinnya, ini tetap 5 ya. Ingat, ini kita menjawab nomor 23 ya. Nomor 3, ini nomor 22 tadi ya. Terus ini menjadi apa? Kalah, menang, 4. Berarti urutannya A, D, terus B, C. Kan itu satu C-nya kan? A, D, B, C. Berarti apa? Maka yang mana? Yang mana? D juara dua. Paham nggak maksud saya? Saya paham? Wi? Oke. Oke, paham ya? Oke, harus dicermati ya. Cermati. Ini satu soal nggak cukup 1 menit ya. Ya, kita belum tahu ketentuan resminya ya secara detail. Besok potensi kognitif berapa menit ya. Penelaran matematika berapa menit, ya kan? Terus literasi bahasa Indonesia berapa menit, literasi bahasa Inggris berapa menit. Detailnya belum ada. Yang penting kita belajar dulu aja ya. Itu. Insya Allah ini lagi kita sesuaikan di aplikasi, harus dirombak semuanya. 24. Berdasarkan hasil turnamen, pernyataan yang benar mana? Ingat, hasil turnamennya yang mana? Yang warna hijau atau yang ini yang di nomor 22? Nomor 22. Ini kan hanya permisalan dok ya. Iya, nomor 2. Gimana? Pernyataan benar mana? Yang A nggak mungkin ya. B sering melawan D tidak ya. Kan di sini ada ketentuan. D tidak pernah seri. Berarti yang A salah ya. Iya. Yang B dan D mendapatkan nilai berbeda. B dan D beda nggak nilainya? Bisa beda ya. Bisa beda, kita keep. A selalu menang? Tidak. Menangnya hanya 2 kali. Maka ini kurang tepat. C selalu kalah? Tidak. Ada saatnya seri. Ya kan cuma 2 kali kalahnya kan? Paham nggak? Iya tadi. Nilai A 3 kali lebih tinggi daripada nilai C. Apa iya? Enggak ya, enggak 3 kali ya. Berarti yang tepat yang B. Paham kan maksud saya? Iya ya. Ini nalar semua. Jadi kamu maaf ya ini kesannya ya. Kesan ya. Berarti kesannya pelajaran di sekolah itu enggak ada artinya ya. Ya kan enggak pakai rumus-rumus kan? Iya. Makanya besok kemarin saya di sekolahmu itu. Kemarin saya ke sana. Jadi mau dimasukkan ke kurikulum. Pelajaran kayak fisika kimia dikurangi. Besok akan dimasuki pelajaran potensi kognitif, pelajaran penalaran matematika gitu di sekolahmu. Ya kan saya yang disuruh bikin bukunya. Iya. Pertengahan September kemarin saya udah ketemu kelas sekolahnya sama wakil kurikulumnya. Saya suruh bikin bukunya. Nanti gurumu pakai buku itu. Iya. Jadi ya kayak itu kesannya. Jadi nggak pakai rumus-rumus ini kan? Iya. Ya, harus benar bisa ya harus benar-benar bisa bagi waktu kalian ya. Kalau gue sih harus siap-siap ya, ya. Waktunya bebas diperbanyak ya, ya. Eman-eman. Kesempatan buat kamu ini. Paham ini ya? 22, 23, 24. Nah, sekarang potensi kognitif lagi. Ayo. 25 sampai 27. Silakan saya kasih kesempatan untuk kalian mencoba dulu ya. Silakan saya kasih kesempatan. 25 sampai 27.
1 menit lagi. Ayo. Ayo latihan menganalisa kalian ya. Penalaran semuanya dinalar. Yuk kita cermati bersama-sama ya. Nanti sengaja saya belum pakai strategi ya. Nanti kita dasarnya pakai strategi mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Strateginya kita lihat dari beberapa ini ya, beberapa option atau beberapa ini apa ketentuan atau syarat-syaratnya bisa kita ambil. Oke, kita mulai ya. Kita bahas. Perhatikan untuk soal nomor ini. Mungkin ini yang mendapat giliran tiket kelas adalah 3 anak perempuan, yaitu Ita, Ayu, dan Lani, dan 2 anak laki-laki, yaitu Putra dan Dani. Setiap hari harus ada 3 orang yang membersihkan kelas mulai hari Senin sampai Jumat. Ingat, harus ada 3 orang di setiap hari. Setiap orang mendapat giliran tiket dengan jumlah yang sama. Ingat, jumlahnya sama ya, jumlah yang sama. Kita pakai logika sekarang. Pengaturan jadwal harus mempertimbangkan berikut. Ingat, hari Jumat, Ita dan Dani ikut kegiatan pramuka sehingga tidak dapat mengikuti bersih-bersih ke kelas. Berarti Jumat nggak bisa ikut ya. Nah, kalau pengen enak, kamu bikin kayak gini dulu. Kalau pengen enak, ya, saya bikin di bawah sini ya. Nggak usah bagus-bagus, kayak gini aja. Set, sembarang aja nggak apa-apa. Nah, ini kita bicara hari yang atas ya. Bicara apa ya? Hari Senin. Terus apa lagi? Selasa, terus Rabu, terus Kamis, Jumat. Nah, ini ada 2 laki-laki perempuan. Perempuannya 3 toh? Nah, perempuannya 3 perempuannya. 1, 2, 3. Nah, bawahnya laki-laki itu sedikit. Yang apa ya? Enggak apa-apa. Ini saya pakai warna lain ya, biar agak di mata nggak begini ini ya. Perempuannya siapa di sini? Ita, Ayu, Lani ya. Iya, Ita. Berarti ini perempuan semua nih yang atas. Ita, Ayu, Lani ya. Ini Ita. Ya. Laki-lakinya siapa laki-lakinya? Siapa? Dani Putra. Oke. D, P ya. Biar enak. Nah, Mas, bawah Putra, atas perempuan ya. Perhatikan di sini ketentuannya. Bahwa hari Jumat Ita Dani pramuka, berarti Jumat Ita sama Dani nggak bisa ya. Ita nggak bisa ya. Dani juga nggak bisa. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke ya. Ini saya buat ya. Sorry. Dah, biar rapi. Ya. Jumat Ita sama Dani nggak bisa. Kemudian kita ngatur itu aja. Setiap Senin dan Rabu Ayu selalu pulang menjemput adiknya di TK. Berarti Ayu Senin karo Rabu ora bisa. Senin saya catat ya. Nggak bisa. Rabu nggak bisa. Berarti ini bisa semua toh? Karena kan harus 3 seminggu 3 kali. Berarti Ayu hari Selasa bisa. Kalau bisa saya tulis ini ya. Y bisa, ini bisa, ini bisa ya, bisa semua ya. Pakai warna lain nggak apa-apa deh, saya ngajak pelan banget, yang penting kamu paham. Ini bisa, ini bisa ya. Kemudian setiap hari harus ada anak laki-laki, oke.
Lani harus segera pergi ke tempat kelas matematika Senin dan Kamis. Berarti Senin Kamis nggak bisa ya Lani ya? Oke, Lani Senin sama Kamis nggak bisa. Lani Senin nggak bisa, Kamis juga nggak bisa. Berarti selain Senin Kamis Lani bisa, ya kan? Kan harus 3 kali kan? Ini bisa, ini bisa, ya? Paham otomatis ya? Nah, terus sekarang kita bicara ITA. Ada ketentuan lain nggak di sini kira-kira? Ita dan Dani ikut kegiatan pramuka. Sudah ya Ita sama Dani ya? Beres ya? Nggak bisa ya? Ini kalau nggak bisa saya kasih coretan aja. Kalau nggak bisa, saya sengaja pelan. Ini nggak bisa tadi ya? Karena pramuka. Dah. Nah, ini yang diketahui. Pertanyaannya, tadi harus ada sehari ada 3 orang, ya kan? Tapi harus ada laki otomatis lihat sini. Iya, hari Senin iya. Kenapa? Karena yang perempuan nggak bisa semua, maka dua-duanya laki. Begitu logikanya. Kita pakai logika. Nah ini perhatikan. Apa nih? Siapa dari A? Ani ya? Ani ya? Ani. Ayu sama Lani Jumat sudah ya. Kan tinggal siapa nih? Yang laki-laki. Dani. Paham nggak maksud saya? Kan sehari harus 3 orang. Ini sudah 3, ini sudah 3. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, berikutnya sekarang kita cek. Ini yang diketahui cuma ini kan? Hanya ini tok. Dani dan Putra tidak pernah mendapat giliran membersihkan bersama-sama. Kecuali, berarti Dani dan Putra bersama-sama hari apa? Senin. Kecuali, nah. Paham nggak logika saya? Ya kan yang bersama-sama Senin toh? Iya, yang bersama-sama Senin ya. Tambah lagi, ingat setiap hari harus ada laki-laki kan? Setiap hari harus ada laki-laki. Bisa jadi di sini diisi oleh Dani atau Putra kan? Sini kan? Pasti salah satu laki-lakinya di sini ada yang libur, maka otomatis si Ian, siapa tadi? Ita, ini libur toh? Libur. Loh kenapa Itanya Selasanya libur Mas? Kalau Ita diisi otomatis perempuan semua dong sini kan? Ya enggak? Nah, paham saya? Berarti ini libur. Otomatis ini Ita. Logikanya kan gitu kan? Paham logika saya? Dwi. Adik. Hakim. Paham Zara? Paham? Berarti ini adalah berangkat, ini berangkat. Ya, Ita ada ketemu. A-nya tadi siapa ya? Ayu sudah, Lani sudah. Nah, laki-lakinya cuma gini, Prof. Berarti di sini laki-lakinya 1 ya. Ini juga 1. Ini juga 1. Ya, ada saatnya ini libur. Siapa yang libur? Mas, kenapa nggak dua-duanya? Ingat setiap hari harus 3. Ini kan sudah 2, ini 1 siapa nggak tahu. Ini sudah 2, ini 1 nggak tahu siapa. Ya kan? Logikanya kan gitu. Nah, sekarang kita cek. Ini nggak usah, kita nggak usah mikir yang bawah, kita langsung mikir ke soal. Ita dan Dani mendapat giliran bekerja sama membersihkan kelas pada hari. Ayo, Ita dan Dani pada hari apa? Ita dan Dani bareng-bareng pada hari apa? Senin ya. Senin sudah pasti ya. Selasa ya enggak mungkin ya. Selasa enggak mungkin. Yang ada kata-kata Selasa salah ya. Iya, Selasa salah, Selasa salah, Selasa salah. Ada kata-kata Senin enggak? Ada, maka jawabannya Senin dan Kamis. Otomatis kalau Seninnya ada, otomatis yang ada Seninnya kan yang cek kan? Paham enggak? Paham semuanya? Nah, Ita dan Dani Senin dan Kamis bareng-bareng. Ita dan Dani, maka ini otomatis Dani. Ini yang atas. Yang Lani libur. Kalau sudah Lani libur 2, maka ini berangkat. Paham nggak logika saya? Iya, ini berangkat. Otomatis ini dan ini libur, kecekel semua, enak toh. Cara ngerjakannya kayak gitu. Nah, dah ketemu semua. Nah, saran nomor 27. Siapa yang membersihkan kelas pada hari Selasa?
Ani, oh Ani Pak Ayu tuh Ayu ya. Ayu, lanya pelina. Lani terus Dani ada enggak? Yang mana? Yang D. Bisa Zahra? Hakim? Dwi? Adek? Nah, jadi kayak gini maksudnya soal potensi kognitif itu lebih condong satu teks untuk beberapa option, beberapa soal. Logikanya satu soalnya salah, pemahaman teksnya salah, ke bawah bisa salah semua. Eman-eman kan? Berarti kalau berarti bisa dikatakan kita memahami teks bisa semenit 2 menit, nggak masalah. 3 menit nggak masalah. Kenapa? Kalau udah benar akan beruntun. Nomor ini juga benar. Paham kan logikanya? Daripada kita buru-buru jawab A salah, B, C, D salah semua. 1, 2, 3 salah semua gitu ya. Harus dicermati ya. Oke, sekarang coba kalian menjawab 28 sampai 30. Nanti saya tinggal menanyakan jawabannya apa. Latihan. Ayo. 28 sampai 30. Potensi kognitif. Yuk. Satu menit lagi. Ya? Sudah? Wih, keren. Wis takon ya. Tapi harus kompak semua nek jawabannya sapapat kembar KB orang rapat bahas ya. Tapi nek langsung beda tek bahas. Kan itu cuma empat-empatnya salah KB ya. Wi, yang A kamu apa, Wi? Yang A, oh yang A, sorry. Nomor 28 apa? Hah? Nama apa? Enggak apa-apa, lu beda. C, beda. Berarti kita bahas. C, wis.
Ada sejen, ada sing wis tak bahas wis. Enggak apa-apa ya. Santai aja ya. Kasihkan sini yuk kita bahas. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, kesenian. Oke, saya bikin tabel lagi kan tadi di sini ya. Maaf ya, di sini ya di bawah ya. Ada berapa kursus? 5, maka otomatis ada 5 ini ya. Ada berapa orang sih? Seorang siswa. Oke, ya nggak apa-apa ya. 1, 2, terlalu kecil nggak boleh. Disingkat sedikit ya. MTK, bahasa Inggris, bahasa ya. IPA, IPS, kesenian ya. Nah, seorang siswa menyusun kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris. Oke. Peraturan mengambil kursus sebagai berikut. Awas peraturannya, dibaca ya. Dibaca peraturannya. Sudah? Siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Oke. Jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Berarti kesenian itu sejajar dengan bahasa Inggris, ya. Tidak boleh, berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau ngambil kesenian tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika. Berarti IPA sejajar dengan matematika. Paham kan maksud sejajar ya? Iya. Jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Kalau mengambil kesenian, maka sejajar dengan IPS. Paham maksud saya? Sudah paham? Nah, berarti di sini tidak boleh di antara pasangan kursus yang tidak boleh diambil bersamaan. Ya, Mas, di sini. Berarti IPS sama bahasa Inggris bertentangan enggak? Logikanya, IPS sama bahasa Inggris bertentangan enggak? Bertentangan. Karena kesenian itu bertentangan bahasa Inggris. Paham? Dan kesenian itu sejajar dengan IPS. Ketentuannya bisa seperti itu, ya. Paham sampai sini? Berarti kalau kesenian sama bahasa Inggris digabung boleh enggak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau kita cek di sini di option, yang tidak boleh diambil bersamaan mana kira-kira? Yang tidak boleh diambil bersamaan nomor 28. Ayo yang mana? Yang tidak boleh bersamaan. Di antara pasangan kursus yang tidak boleh diambil bersamaan. Ayo. IPS bahasa Inggris boleh enggak? IPA matematika boleh enggak? Boleh ya. Kalau mengambil IPA harus mengambil matematika boleh, kita coret ya. Karena ini tidak boleh. Kesenian sama IPS boleh enggak? Ya, jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Boleh. IPA sama IPS boleh enggak? Boleh. Kan nggak ada hubungannya kan? Hubungan IPA sama IPS nggak ada. IPA hubungannya dengan matematika, IPS hubungannya dengan kesenian bahasa Inggris. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh logikanya. Udah sampai sini. Terus kesenian matematika boleh nggak? Boleh nggak kesenian matematika? Kesenian dan matematika boleh nggak? Boleh, ada hubungannya nggak sih? Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya, boleh. Apa benar yang A IPS dan bahasa Inggris? Coba sengaja. Yuk, ya kenapa dia ayo deh. IPA harus ada? Harus mengambil matematika. Coba kita cek ya, IP, saya baca lagi ya, saya pelan-pelan. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran diambil. Matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan kesenian. Peraturan mengambil kursus berikut. Siswa harus mengambil 3 mata pelajaran ya. Harus 3. Oke ya, harus 3.
Jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Ya, kita ada ketentuan di sini. Kalau mengambil kesenian, tidak boleh mengambil bahasa Inggris ya. Berarti kesenian sama bahasa Inggris tolak belakang ya. Terus, jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika. Berarti IPA sama matematika oke ya? Ya kan? IPA itu sama matematika boleh. Demikian pula sebaliknya ya. Jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Bahasa ia dapat wajib nggak sih keterangannya? Jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Bebas ya, nggak wajib ya. Oke. Tapi ia dapat mengambil IPS, berarti bebas ya. Bebas. Kemudian IPS sama IPA apa nggak boleh? Dewi tadi apa jawabannya, Wi? Kenapa D, Wi? Enggak, saya mau tanya kenapa D? Awas di situ. Kalau mengambil IPA, ia harus mengambil matematika ya. Iya, mengambil IPA harus mengambil matematika. IPA kalau diambil, matematika juga diambil. Paham ya? Kalau mengambil IPA harus matematika. Terus yang mana? Kenapa jawabannya D? Kenapa? Kamu apa D? Hah? C. Kenapa C? Kesenian sama IPS boleh nggak sih? Hah? Ia mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Yang tidak boleh diambil bersamaan, yang bareng-bareng nggak boleh yang mana gitu ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit, silakan cermati. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya. Kita pakai logika. Ya. Yang nggak boleh yang mana kira-kira? Saya berasumsi yang mana? Masa yang A? Kok bisa yang A? Nggak apa-apa. Ini saya sengaja melatih kalian ya. Melatih. Kenapa yang A, Kim? Karena kalau ambil IPS cuma bisa ambil IPK sama matematika. Soalnya bahasa Inggris sama kesenian. Misalkan A ya, kamu jawabannya ya. IPS ngambil, otomatis bahasa Inggris bisa ngambil kan? Ya, kalau nggak bisa dia nggak apa-apa. Berarti kan IPS terus IPA matematika, beres kan? Matematika sama IPA. Makanya IPS, IPA, matematika kan boleh kan harus mengambil tiga. Kalau misalkan ini PS dan bahasa Inggris misalkan ya, IPS bahasa Inggris, kemudian satunya lagi apa? Kesenian, nggak bisa ya. Terus matematika nggak bisa karena matematika harus sama IPA ya. Coba kita cek yang C. Kesenian dan IPS. Ini sudah ya. Dua ya. Boleh kan? Boleh nggak kesenian sama IPS? Boleh ya. Kalau kesenian dan IPS masuk, satu lagi kita masukin apa? Otomatis bahasa Inggris nggak boleh ya. Karena ada kesenian coret. IPA boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kalau IPA masuk, matematika harus masuk. Malah jadinya 4. Yang C bisa benar. Maksudnya jawabannya bisa C. Ya. Kalau yang A, kita analisa ya. Analisa. IPS dan bahasa Inggris. IPS masuk. Oke. Bahasa Inggris bisa masuk nggak? Bisa, tapi syaratnya nggak ada kesenian ya. Oke, wis. IPS oke masuk. Bahasa Inggris juga
masuk. Otomatis kesenian boleh masuk nggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh masuk. Kenapa? Karena ada karena ada bahasa Inggris, kesenian nggak boleh masuk. Nah, kan sudah dapat 2. IPA boleh masuk nggak? IPA nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh? Kalau IPA masuk, matematikanya masuk. Jadinya 4. Syaratnya harus berapa? 3. Maka yang A bisa dijawab juga. Yang C bisa dijawab, yang A bisa dijawab. Paham nggak sampai sini? Ini saya aja menganalisa ya. Saya nggak mencari jawabannya, tapi mana bisa. Terus yang B, IPA dan matematika. IPA sudah, matematika sudah, otomatis ya. Yang 1 ketambahan IPS boleh nggak? Boleh. Ketambahan kesenian boleh nggak? Boleh. Ketambahan bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Maka yang B bukan jawabannya ya. Yang D, IPS dan IPA. Kalau IPS sudah ada IPA, berarti ketambah lagi matematika. Karena IPA sama matematika harus satu kesatuan. Paham sampai sini? Berarti jawabannya bukan D. Paham sampai sini? Yang E, kesenian dan matematika. Harus ada IPA. Karena kalau ada matematika harus ada IPA. Jawabannya bukan E. Paham sampai sini, Dwi? Adik? Hakim? Sarah? Jadi jawabannya antara A sama C. Yang paling benar kalau ada yang mana? Apa kedudukannya sama menurut kalian? Coba fokuskan pikiran kita pada A dan C. Fokuskan. Ini yang hapus ya coretannya ya, biar kamu bisa lihat secara jelas. A sama C kamu fokuskan. Kedudukannya sama atau memang ada yang lebih kuat? A sama C. Kalau yang C, kesenian dan IPS. Misalkan kesenian ketambahan bahasa Inggris tidak bisa. Ya enggak? Karena kan kesenian sama bahasa Inggris kan kontra. Udah enggak sama sini? Berarti ketambahan bahasa Inggris enggak. Ketambahan IPA bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena nanti kalau ketambahan IPA matematika harus masuk. Jadinya ada 4. Padahal di sini diwajibkan harus 3. Yang C benar. Yang A coba analis lagi. IPS masuk, bahasa Inggris masuk. Kesenian bisa masuk enggak? Enggak. IPA bisa masuk enggak? Ya kalau IPA masuk, matematika masuk. Ada 4, maka jawabannya kalau enggak A yang C. Paham sampai sini? Ya ada 2 jawabannya ya. A dan C. Saya enggak melihat jawabannya, tapi analisis kalian. Paham enggak analisisnya? Ada paham ya? Ya ini penelaran semua ya. Butuh strategi, butuh pelan-pelan. Dwi paham? Paham ya Hakim? Paham ya. Lebih rigid ya kayak gini ya. Ya enggak pakai rumus, tapi memang apa ya? Kita harus jalan logikanya ya. Saya paham? Oke, sekarang nomor 29 deh. Wes, ini saya hapus yang ini ya. Yang peta ini nggak perlu pakai tabel sebenarnya, nggak perlu ya. Ayo, 29, 1 menit. Biasanya kalau yang atas sudah di bawah. Jika siswa mengambil kesenian sebagai pilihan pertama, maka pasangan kursus yang harus diambil apa? Berarti kalau ada kesenian yang ada kata-kata bahasa Inggris, benar apa salah? Nah, salah. Cari yang ada bahasa Inggrisnya, nanti kita salahkan ya. Yang ada bahasa Inggrisnya kita salahkan ya. Yang mana? Yang A salah, yang B salah, yang D salah. Yang mana kira-kira? Kenapa yang E? Belajar menganalisa. Betul. Kalau sudah ada IPA A, harus ada matematika. Berarti yang E. Paham sampai sini? 30. Yang tepat. Berarti kalau yang tepat yang mana? IPA sama matematika kan gathok terus ya. Kalau bahasa gathok nggak boleh dipisah. Berarti kalau yang dipisah salah nggak? Nah, berarti A salah apa benar? Yang A salah apa benar? Salah. Yang B? Yang C? Yang D? Enak toh. Karena matematika sama IPA harus satu kesatuan. Mudahan sampai sini. Oke, berarti tidak bisa ini kayak gini ya. Adik paham? Ini potensi kognitif, pengenalan ya, pengenalan. Jadi paham? Hakim? Sarah? Oke, kalau sudah, ini kan sudah semua yang potensi kognitif ya. Nah, sekarang kita masih potensi kognitif yang tryout 6. Dari awal ya. Tryout 6. Yuk, kita ke tryout 6 ini sudah semua ya.
Jadi kalau belum paham tanya aja ya, bilang ya, jangan diem aja ya. 3 out 6 atau pakai soal 6 lah. Nah, ya pakai soal 6 ya. Silakan saya kasih kesempatan yang dasar dulu, ini masuk paket kognitif. Yang kognitif itu 1 sampai 5 ya. Yang potensi kognitif 1 sampai 5 silakan saya kasih waktu 1 sampai 5. Kerjakan 1 sampai 5 ya. Fokus 1 sampai 5 saja ya. Sudah, Dwi? Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya. Yang penting sekarang kita latih pemahamannya dulu aja ya. Iya. Karena yang kita cari esensialnya. Esensial itu apa? Substansinya apa sih yang harus kita pegang untuk bisa memahami seperti ini, dia ada substansinya ya. Satu menit lagi. Ayo tadi dikonsenkan. Saya akan nge-share sesuatu ke ini ya, ke WA. Ini terkait dengan ada ketentuan rumus untuk soal nomor 1 sampai 5 ya. Nanti saya oret-oret di painting nggak apa-apa. Sebentar ya, share dulu untuk pedoman di grup. Lingkaran atau negasi sudah.
Ini saya jelaskan. Ini masuk potensi kognitif yang paling sederhana seperti ini. Yang paling sederhana. Yang paling rumit kayak apa? Ya kayak tadi ya, yang paling rumit ya. Iya, itu yang paling rumit. Ya, kita bahas ya. Oke, sudah, Sarah? Udah digarap 1 sampai 5? Belum selesai? Ayo, udah selesai? Sudah, Adek? Belum? Hah? Udah. Hakim? Belum. Nah, 1 menit lagi ayo. Belajar memahami. Kita cari ini dulu, kita buka. Dan apa? Ekuivalen dari silogisme. Ekuivalen silogisme. Sambil nunggu yang lain ya. Oke, saya kirim ya. Nanti saya sambil menjelaskan materi sejenak ya. Sudah? Ya, saya bahas ya. Iya ya, berikan ya. Sebentar. Mana hasilnya? Belum muncul. Hilang datanya. Enggak apa-apa, pakai saya. Ya. Nah, sekarang kita bahas ya nomor 1. Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan berikut dari soal potensi kognitif? Farah selalu berlibur di akhir pekan. Perhatikan, makna selalu berarti dia absen enggak? Enggak pernah absen kan? Berarti selalu ada liburan ya. Oh, selalu kalau ada akhir pekan dia selalu berlibur ya. Nah, tidak semua tempat liburan terletak di luar kota, tidak semuanya. Berarti otomatis apa jawabannya? Kamu apa, Wi? Sarah? Hah? Mungkin? Ya, kadang-kala Farah berlibur di dalam kota. Karena kan tidak semua di luar kota. Logikanya sebagian di dalam kota. Ya, yang C ya. 2, was. Jika pernyataan semua guru adalah sarjana, salah. Maka makna salah apa? Negasinya dari pernyataan semua guru adalah sarjana. Negasi itu kebalikannya atau ingkaran. Yang mana? Kim. B.
Coba kita cermati ya, kita cermati. Saya agak sanksi ya. Coba kamu buka yang sudah saya kirim itu. Kuantor universal sama kuantor sebagian. Ada kuantor universal, ada kuantor sebagian di situ. Perhatikan. Ya. Sudah dicek? Apa sih makna dari seperti ini? Saya tulis saja ya. Biar nggak buka painting ya. Saya buka di sini. Nah, sampingnya jangan apa-apa. Perhatikan di situ. Itu ada yang namanya kuantor universal, ada kuantor sebagian. Kayak gini maksudnya. Kalau ada soal ya, misalkan ini AX, ini pernyataannya PX. AX itu apa sih? AX itu adalah kata-kata A itu semua atau setiap. Kalau PX-nya adalah kontennya, isinya. Jadi semua guru adalah sarjana. Makna semua itu adalah kuantornya. Kuantor universal. Kenapa universal, Mas? Karena maknanya semua. Kata-kata semua itu sama dengan kata-kata sebagian. Mudah nggak maksud saya? Ya, kata-kata semua itu sama saja dengan kata-kata semua itu sama saja dengan kata setiap, ya. Iya. Kalau sebagian dengan beberapa atau ada. Nah, ini kalau dikasih negasi, ini ekuivalen pernyataannya sama dengan ketika dinegasikan, ya, ada kata-kata kebalikannya. Kata semua menjadi setiap. Kata semua menjadi ada atau beberapa. Pernyataannya dikasih apa? Itu apa? Dikasih apa? Dikasih negasi, ya. Nah, dikasih negasi PX gitu loh. Berarti kalau di sini pernyataannya adalah yang ini, misalkan semua guru adalah sarjana. Ya enggak? Karena pakai kuantor universal semua. Negasinya atau pernyataan salah adalah tidak ada guru atau ada beberapa guru, ya kan? Beberapa guru ya, beberapa guru bukan sarjana. Nah, kan kasih negasi, ya enggak? Jadi ada dua yang dikasih negasi, kuantornya yang universal jadi sebagian, kontennya menjadi ada kata-kata negasi. Paham nggak, Kim? Paham ya? Sarah paham? Dewi paham? Adik, berarti yang tepat yang mana? Yang D atau yang B atau yang E atau yang A? Yang A nggak mungkin ya, karena semua lagi ya. A nggak mungkin. Nah, yang bikin sanksi itu antara B, sebagian sarjana, bukan guru, tidak ada guru yang bukan sarjana. Yang mana kira-kira? Ada jawabannya udah. Yang mana? Kalau sebagian sarjana dibalik ya. Kan ini nggak dibalik, kan dibalik nggak? Enggak, berarti ini salah. Itu yang ini salah ya. Iya. Yang C? Salahnya di mana? Sarjana. Saya sebagian guru adalah bukan sarjana. Terus tidak ada guru yang bukan sarjana, ya, karena semua berarti kan kebalikannya apa? Sebagian seharusnya atau tidak ada ya. Ini juga kurang tepat, seharusnya ada ya. Semua kan kebalikannya apa? Ada, bukan tidak ada ya. Kebalikan dari kuantor universal adalah kuantor sebagian. Semua diganti sebagian atau semua diganti ada. Paham logika saya? Ya, sebenarnya kata-kata tidak itu nggak boleh, ini dihilangkan ya. Kata-kata tidak dihilangkan, jawaban yang tepat ada guru yang bukan sarjana. Nah, jawabannya itu yang paling tepat. Paham maksud saya? Ya. Jadi Mas kan ada negasi, tidak betul. Tapi kan menegasikan kuantor itu nggak boleh menggunakan tidak, tapi semua menjadi ada
atau diganti dengan beberapa gitu. Karena makna semua itu sama saja dengan makna setiap. Paham nggak, Dwi? Kalau nggak paham bilang lo ya. Adik? Kim? Tidak dapat dari kesimpulan, bisa jadi ya. Karena di ABCD salah semua ya, ini nggak perlu menghapus ya. Ya intinya kalau yang tepat jawabannya kata tidak ini dihapus, jawabannya yang ada guru bukan sarjana. Itu jawaban yang tepat. Tapi di option nggak ada, kita pilih yang ya. Saya nggak baca yang sorry ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Sebenarnya bukan tidak dapat ditarik kesimpulan, Kim. Bukan ini jawabannya. Tidak ada opsi yang benar. Paham ya maksud saya ya? Iya. Kuantornya adalah semua. Guru ada sarjana adalah statementnya ya. Iya kan sudah saya kirimkan itu kan di grup itu ya. Jadi ada kuantor universal, ada kuantor sebagian. Dipahami ya? Itu maknanya sebagian atau ada atau beberapa. Udah? Nah, sekarang apa? Hati-hati. Nomor 3. Ini kayak persis silogisme. Jika Dilan pergi ke Lembang, dia misalkan sebagai P, maka Dilan pergi ke Maribaya ya, Maribaya Ki. Dilan pergi ke Maribaya sebagai Ki, maka Dilan pergi ketemu Melia N. Begitu kan? Nah, ini kan silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R. Jawaban yang tepat kan PR toh? Ada nggak yang PR? Kalau nggak ada maka ekivalennya. Ada nggak yang jawabannya PR? Yang B. Jika Dilan pergi ke Lembang, maka Dilan bertemu Melia ya, yang B jawabannya. Bisa ya sampai sini ya? Bisa, oke. Mudeng, Bu? Mudeng lah ya. Iya, nggak ada yang susah ya. Awas, saya mau tanya, kalau PR itu ekuivalen dengan apa? Ini saya sudah pernah bilang. P implikasi R ekuivalen dengan apa ekuivalennya? Sudah pernah bilang saya loh. Ekuivalen apa? Yang sama persis, takutnya jawabannya tidak ada yang PR. Coba kalau nggak ada B, nah ya kan? Implikasi ekuivalen dengan kontraposisi. Apa itu kontraposisi? Kontra, kebalikannya kan kontra kan orang yang oposisi ya. Posisinya dibalik dikasih negasi, berarti negasi R implikasi negasi P. Ini berarti apa ekuivalen. Terus invest apa Mas invest? Invest ini invest negasi P implikasi negasi R. Ini invest ya. Ekuivalennya dengan namanya confess. Confess cuma dibalik tok tanpa negasi. N implikasi P. Nah, ya. Ekuivalen berarti maknanya sama. Berarti kalau nggak ada, ini kan jawabannya ini ya, PR ya. Apa? Jika Dilan pergi ke Lembang, maka Dilan bertemu Milea. Atau jawaban yang lain, yang ini. Dilan tidak bertemu Milea, maka Dilan tidak pergi ke Lembang. Paham nggak maksud saya? Itu jawaban yang sama ya dengan B ya. Iya. Cuma kalau tidak ada jawaban yang B, maka cari yang seperti ini poinnya. Paham, Dwi? Sarah? Hakim? Adik? Nah, oke, udah bisa ini ya. Berarti mau ada yang B ya sudah jawaban yang B gitu ya. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Yuk. Ini sampai E. Oke, silakan. Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan berikut? Silakan. Bisma hanya boleh mengikuti satu macam les, yaitu piano. Nah, piano atau bahasa Jerman. Bahasa atau itu pilihan apa harus dua-duanya?
Pilihan kan? Iya, pilih hakim atau adil ya. Silakan pilihan ya. Bisma mengikuti les piano. Berarti yang mana? Yang apa yang mana? Yang Bisma tidak mengikuti les bahasa Jerman. Ya, betul ya. Sederhana nih ya, sederhana banget. Potensi kognitif paling sederhana seperti itu ya. 5. Seluruh peserta lomba mengisi formulir. Seluruh, berarti wajib ya. Iya. Sebagian peserta lomba membawa pas foto. Berarti seluruh bermakna dengan kata semua atau setiap. Dwi, Dek, Hakim, Dara, yang saya, ya. Ingat, kalau sebagian pernyataan pertama semua, pernyataan kedua sebagian, kalau mengambil kesimpulannya dari atas bermakna sebagian. Tapi kalau mengambil kesimpulan dari bawah ke atas bermakna semua. Kan pernah ditanyakan kemarinnya waktu sama Siti ya di belakang ya. Masih ingat ya? Mas, itu kan statement pertama semua. Yang kedua sebagian. Kenapa jawabannya bukan sebagian? Ya kan? Karena ngambil kesimpulannya dari bawah ke atas. Jadi semua yang di bawah itu sama di atas kan? Karena yang di bawah kan cabang. Jadi ibaratnya kayak gini nih. Ya, Pak. Seluruh peserta lomba mengisi formulir kayak gini. Peserta lomba mengisi formulir, ya. Kan satu arah toh. PL peserta lomba ke bawah mengisi formulir. Sebagian membawa foto, berarti logikanya sebagian membawa foto, sebagian tidak. Begitu. Nah, ini statement pertama. Statement kedua. Ya, maksudnya yang kedua ini ke sini maksudnya ya, Sabang ya. Semua peserta lomba membawa foto. Ya enggak? Membawa foto apa? Formulir. Seluruh peserta lomba mengisi formulir. Yang mengisi sebagian yang mengisi formulir membawa foto. Memang betul kalau statement pertama semua, statement kedua sebagian, kalau kesimpulannya dari atas ke bawah itu menggunakan makna sebagian. Sebagian yang apa tadi? Sebagian peserta lomba membawa foto. Sebagian peserta lomba tidak membawa foto. Itu kalau dari atas ke bawah kesimpulannya. Tapi kalau dari bawah ke atas menggunakan semua. Semua yang membawa foto adalah peserta lomba, ya kan? Semua yang tidak membawa foto adalah juga peserta lomba. Paham nggak maksud saya? Jadi tergantung arusnya, flow-nya. Kalau mengambil kesimpulan dari bawah ke atas, maknanya semua ya. Kalau dari atas ke bawah, sebagian karena cabang, ya paham? Oke. Nah, potensi kognitif 1 sampai 5 sudah, 6, 7, 8, 9 sebenarnya ini maksudnya ke penalaran matematika, tapi ini kayaknya bukan tingkat penalaran, kan ini hanya dasar ya. Kalau penalaran itu soalnya tuh kayak literasi ada grafiknya. Kamu menerjemahkan, ya berdasarkan data di atas tinggi produksi motor Yamaha dengan Honda itu 5 tahun akan datang berapa kali lipat, itu kan dihitung jumlahnya, katanya gitu kan. Itu penalaran. Modul nggak usah khawatir, kita soal-soal kita susun ya, yang penalaran. Kita mencari penalaran matematika yang sederhana dulu aja ya. Yang sederhana, contoh kayak apa yang sederhana? Kayak gini, nomor 14 penalaran matematika sederhana. 15 juga penalaran matematika, ya kan? Iya. Ayo sekarang kita langsung 14 nggak apa-apa ya. 14 karena ini hitungan cepat ya, nomor 1 itu ya. Ayo 13. 13 dan 14 saya kasih waktu, silakan.
Enggak dan selesai, kita bahas insya Allah. Cukup 13 sama 14 ya. Sudah, Dwi? Oke. Yo, nggak apa-apa, mencoba belajar ya. Ini sudah masuk kategori penalaran matematika ya, penalarannya. Sudah? Enak loh ya. Oke, nomor 13. Yang mana 13, Wi? Nah, Hakim? Kenapa adik? Karena itu kan X dikurang dari satu kan ada X itu nol dari yang itu X itu nomor satu tadi yang bermasalah kuatnya kan. Betul ya, berarti yang bermasalah X-nya ya. Ada X nol, ada X-nya. Kok nggak ada X-nya malah nggak nol? Berarti yang pembuat nol adalah X-nya ya. Oke, 13. Ini kayak logika juga sebenarnya ya. Iya. 14. Hah, belum? Hah? Sekarang ya nggak apa-apa ya. Sekarang nih kan, kalau sisi bujur sangkarnya luasnya 64, rumus luas kan S kuadrat toh. Berarti ingat sisinya X. Berarti kan kalau sisinya X kuadrat sama dengan 64, maka X-nya adalah
Nah, kita simpan ya. Oke, perhatikan. Y adalah sisi pendek 4 persegi panjang. Wes, sebenarnya bingung kayak wes ya. Ini Y ya, ini panjang. Y kan berarti saya sama saja lebar ya. Sama saja kan? Iya. Yang luasnya 64. Maka sisi panjangnya, awas, sisi panjang 4 kali sisi pendeknya. Begitu? P sama dengan 4L. Luasnya 64. Rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar 64. Panjangnya kita ganti 4L. Berarti 4L kali L. 4L kuadrat 60. L kuadrat sama dengan 16. L-nya 4. Ingat, L itu kan sama saja dengan Y kan? Otomatis Y-nya 4. Yang ditanyakan, I kali Y, 8 kali 4, 30. Ya begitu kan? Ini penalaran matematika. Ini sederhana loh ya, masih loh ya. Yang paling rumit nanti teksnya panjang-panjang. Tapi insya Allah kamu bisa kalau selesai soal ya. Maksud saya ngomong ini potensi kognitif loh. Ini penalaran matematika loh. Maksudnya biar kamu tuh bisa menganalisa. Oh, berarti titik lemah saya masih di subtes ini, itu kan? Biar kamu bisa menganalisa ya. Gitu. Ayo, once more. Satu lagi. On scan nomor 15. Nomor 15. Ini juga penalaran matematika nomor 15 ya. Silakan. Saya kasih waktu biar kamu ada usaha dulu. Dalam sebuah pertemuan, rukun warga beranggotakan 75 orang. Sebanyak 60% adalah perempuan, 80% warga mengikuti arisan. Dan 2/5 dari warga yang mengikuti arisan adalah laki-laki. Nah, kan. Selesai, sudah ketemu. Ya, logikanya, yuk. Satu menit lagi saya bahas khusus nomor 15 ya. Sudah, Bi?
Yang mana, Bi? B? Nggak apa-apa, tuh orang punya pendapat ya. Iya. Sarah? B. Hakim? A. Apa apa Kim? Apa Kim? Orang jawab apa Kim? Kan brand berbeda. Kita bahas ya. Di sini ayo, di sini kita fokus ya. Ingat, ini penerapan matematika ya. Fokus, perhatikan sini. Kabeh jumlah wargane anak berapa? 75. 60% kan pada bayan karo 6/10 atau 3/5, ya enggak? Nah, berarti kita hitung perempuan PR saya langsung ya 60%. Atau saya langsung singkat 3/5. Begitu. Terus laki-laki otomatis kan 40% kan? Sisanya kan? Sisanya 40%. Sebenarnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa, ini ketemu. 40% adalah 4/10 atau 2/5. Kan apa? 1 dikurangi 3/5 kan 2/5 kan? Nah, dikali 75 sama dengan 45. Perempuannya 45, 75, laki-lakinya 30. Tinggal dikurangi aja ya sebenarnya ya. Iya. Dah. Jumlah lanangnya ketemu, wedone ketemu. Siki 80% senang arisan. Nah, sekarang kita hitung sini aja. Kita ngomong arisan ya, ngomong arisan. 80%. Next sing senang arisan 80%, sing ora senang kan 20% kan? Nah, kita ngitung yang senang aja wis ya. 80% sama saja 8/10 ya. Atau 4/5. Begitu? Saya sederhanakan 80% ini sama saja 8/10 atau 4/5 dikali sing senang arisan atau berapa kali 75 berarti berapa? 60. Berarti sing senang arisan ana wong swidak. Nah, tinggal kita hitung. Kita ngomong sing senang dulu. Laki-laki berapa? 2/. Nah, laki-laki 2/5 kali 60 berapa? 24. Laki-laki sing senang 24. Sing ora senang pira? 30 kurangi 24. 6. Sing ora senang arisannya tidak suka ya. 6. Ya. Paham? Terus kalau laki-laki 24 otomatis harusnya perempuannya berapa? 60 kurangi 24. 35. 30 berapa? 6. Paham nggak maksud saya? Perempuan 36 sing senang arisan. Paham Adek? Hakim? Sarah? Dwi? Sing ora senang pira? 45 kurangi 36. 9. Ingat, laki-laki banding perempuan yang tidak mengikuti arisan. Disederhanakan bagi 3, 2 bagi 3, 3. 2/3. Ya, jangan dibalik loh ya. Ya, karena yang ditanyakan laki-laki dan perempuan. Paham, Dwi? Hakim? Sarah? Adek? Bisa semua kayak gini ya? Oke, saya kira cukup ya. Alhamdulillah ya. Tadi kita udah bahas potensi kognitif sama pengenalan matematika kita singgung. Minimal kamu sudah gambaran ya. Berarti kalau ada ketemu soal, kamu bisa menganalisa. Oh, ini potensi kognitif. Oh, ini pengenalan matematika. Yang literasi udah pasti paham ya. Teks semua tentang bahasa Indonesia. Kalau literasi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, teks semua tentang bahasa Inggris. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur ya. Ini saya stop dulu ya. Ini saya